Jadi kalau diri kita tidak pernah ada, maka diri siapa yang ada ini? Yang ada itu hanyalah diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insan inilah tempat nyatanya memandang Allah secara sempurna, secara jelas dan secara wujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi arsalahu basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Shadaqallahul. Bapak Ibu, saudara dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Sebagai ahlul kasab yang mana hati dan jiwanya telah terang dan tajam memandang dengan pandangan Allah, tentu ia bisa dan mampu untuk membaca yang tersurat dan mengkaji yang tersirat. Orang yang telah mampu membaca yang tersurat dan mengkaji yang tersirat, maka dialah yang akan bisa membuka rahasia tabir, hakikat, tujuan penciptaan jin dan manusia. Bahwa sesungguhnya hakikat tujuan penciptaan jin dan manusia itu adalah untuk mengenal, untuk menyaksikan, untuk menyatakan akan keesaan wujud Allah Subhanahu wa ta'ala pada sekalian alam dan pada diri kita ini, bahwa tidak ada yang pantas kita ibadati, tidak ada yang layak kita tuju dan kita cari, serta tidak ada yang layak kita nyatakan pada alam dan pada diri dari semua ibadah dan ketaatan yang kita kerjakan, melainkan hanya Allah semata-mata. Begitulah hendaknya pandangan ahlul kasab mesti terang dan tajam untuk memandang dan menyaksikan akan kewujudan Allah pada alam dan pada dirinya, sehingga ibadah dan ketaatan yang ia kerjakan itu betul-betul ibadah yang fana dan baqa. Ibadah yang fana dan ibadah yang baqa billah, itulah ibadah yang ma'rifat, ibadah yang tidak lagi terpandang dan tertilik akan dirinya di dalam dia melakukan suatu ketaatan kepada Allah. Maka yang ada berdiri semata-mata dengan dirinya sendiri, itulah Allah sendiri. Makanya Allah itu bersifat qiyamuhu binafsihi. Allah itulah yang berdiri dengan dirinya sendiri. Tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Kalau ada sesuatu yang lain daripada dirinya, itu adalah bentuk dan rupa yang lain daripada diri Allah itu sendiri. Disitulah letaknya bahwa Allah itu mukhalafatul lil khawadis. Walaupun dia itu berbeda dengan sesuatu, namun dia itu nyata pada sesuatu. Bahkan sesuatu itu adalah bentuk dirinya yang lain. Diri yang lain itu tiada lain ya dirinya sendiri. Maka yang terpandang, yang tertilik dalam bentuk rupa yang berbeda, tidak lain adalah Allah semata-mata. Namun pengabdian seorang hamba kepada Allah itu Bapak Ibu, kadangkala dibangun di atas fondasi syariat. Ada yang mendirikannya itu di atas fondasi tarekat,
dan ada pula yang mendirikannya itu di atas fondasi hakikat, dan ada pula yang mendirikan ibadah itu di atas fondasi ma'rifat. Maka malam ini kita akan mencoba untuk menilik dan menyilau sejauh mana ibadah dan ketaatan yang kita lakukan selama ini. Apakah ibadah kita itu masih berjalan di tempat, atau ibadah kita itu telah hijrah dari syariat kepada tarekat. Kalau ibadah kita itu telah berada di tarekat, apakah ibadah kita di tarekat itu telah berhijrah dia kepada hakikat? Dan ibadah yang telah berdiri di atas hakikat, apakah ia telah berhijrah kepada ma'rifat? Jadi di malam pergantian tahun ini Bapak Ibu, kita mencoba untuk menyilau, untuk menyentat dan menilik ke dalam diri kita ini. Karena orang-orang yang mampu memahami akan rahasia dirinya di dalam melakukan suatu ibadah dan ketaatan kepada Allah itu hanya dirinya sendiri dengan dirinya Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah peranan niat itu Bapak Ibu memberikan corak dan warna dia dari setiap ibadah dan ketaatan yang kita lakukan. Makanya baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu memberitahukan kepada diri kita ini, apa kata beliau? Man arada ayya'lamu ma lahu indallah falyanzur ma lillahi indahu. Barang siapa yang ingin tahu makom dan kedudukan dirinya kepada Allah dari setiap ibadah dan ketaatan yang ia kerjakan, kata Rasul, falyanzur malillahi indahu. Maka silau, maka lihat dan senter ke dalam hatimu. Bagaimana kamu mendudukkan Allah itu di dalam dirimu. Fa innallaha yanzilul abda haitsu yanzilul abdu min nafsihi. Karena sesungguhnya kata Rasul, Allah itu mendudukkan hambanya itu sesuai dengan ukuran hamba mendudukkan Allah itu pada dirinya. Bagaimana kita memposisikan mendudukkan Allah di dalam diri kita, maka disitulah makom kita itu di sisinya Allah. Makanya untuk memahami akan rahasia itu Bapak Ibu, itu terletak di dalam niat kita masing-masing. Inilah rahasianya Nabi mengatakan, innamal a'malu binniat. Sesungguhnya setiap perbuatan, setiap amal, setiap ketaatan yang kita kerjakan itu letaknya pada niat. Kalaulah seluruh amal itu letaknya di dalam niat, lalu niat itu letaknya di mana? Niat itu makomnya di mana? Niat itu letak dan makomnya itu ada di hati kita masing-masing. Jadi di hati itulah kita tahu tujuan dan motivasi ibadah dan ketaatan yang kita kerjakan itu. Ya, maka yang mesti dipahami, ya, tubuh kita ini adalah sebagai makmum saja bagi hati. Ya, kalaulah tubuh ini ada sebagai makmum bagi hati itu adalah sebagai imam bagi tubuh kita ini. Jadi tubuh berimam kepada hati, ya, hati itu berimamnya kepada Allah. Allah itu berdiri dengan sendirinya. Maka disitulah kita paham, kita tahu akan rahasia tujuan motivasi ibadah dan ketaatan yang kita lakukan. Apakah kita makom kita di syariat atau di tarekat? Apakah makom kita itu di hakikat atau sudah sampai kepada ma'rifat? Inilah Bapak Ibu, malam ini kita coba untuk menuliskan ayatnya. Bapak Ibu semuanya udah hafal ayatnya ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita terjemah Bapak Ibu. Wa ma apa artinya? Dan tidaklah khalaqtu, aku jadikan. Aku itu siapa tuh? Kita, Muhammad, Allah. Dan tidaklah aku ciptakan, kata Allah, jinna wal insa, ya, yaitu kaumnya jin dan manusia, illa liya'budun,
kecuali untuk menyembah dan beribadah. Jadi tujuan hakikat penciptaan jin dan manusia itu tidak lain adalah untuk menyembah atau beribadah. Kalaulah tujuan Allah menciptakan bangsa jin dan manusia untuk beribadah, lalu apa hakikat ibadah yang dikerjakan itu? Hakikat ibadah ini Bapak Ibu ya, itu adalah mengenal. Hakikat beribadah itu adalah mengenal. Kalaulah hakikat ibadah itu mengenal, lalu apa pula hakikat daripada mengenal? Hakikat daripada mengenal ini disebut namanya dengan musyahadah. Yaitu menyaksikan. Kalaulah hakikat mengenal adalah musyahadah dan menyaksikan, kemudian hakikat musyahadah itu apa? Hakikat musyahadah itu ini yang disebut namanya dengan liqa. Ya. Liqa. Liqa itu ya berjumpa, bertatap wajah, ya. Hakikat daripada liqa itu ini yang disebut namanya dengan zuk. Zuk. Zuk itu nikmat. Ya, nikmat. Ya. Kalaulah hakikat liqa itu adalah zuk atau nikmat, maka hakikat zuk itu tidak lain adalah fana. Fana itu sudah lebur, sudah lenyap, sudah sirna akan wujud dan sifatnya di dalam wujud dan sifatnya Allah. Jadi hakikat fana, hakikat lebur, sirna wujud dan sifatnya itu ke dalam wujud dan sifat Allah, maka itulah yang menjadikan fana itu menjadi baqabillah. Baqabillah. Maka disitulah letaknya dia itu berkekalan Bapak Ibu. Ya, inilah rahasia ya, akan hakikat penciptaan jin dan manusia itu. Namun masing-masing kita tentu punya motivasi, dorongan dan tujuan yang berbeda. Ya, sesuai pula dengan hidayah dan anugerahnya Allah yang Allah titipkan kepada diri kita. Namun kita selalu bagaimana ibadah kita itu jangan sampai jalan di tempat. Ya. Mesti ibadah kita itu selalu hijrah. Ya. Ya. Bagaimana supaya ibadah kita itu selalu hijrah? Maka selalulah kita itu mengenal dan memahami akan rahasia diri kita ini. Semakin kenal kita, semakin paham kita siapa akan rahasia diri kita ini, maka semakin kenallah kita yang diri sejati itu tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah kenal namanya diri sejati yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka disitulah kita sadar bahwa diri kita ini sejak mula jadinya tidak pernah ada. Kapan sejak mula jadinya diri kita tidak pernah ada? Sejak Allah itu wujud, sejak Allah itu nyata, pada sejak itu pula lah diri kita tidak pernah ada. Jadi kalau diri kita tidak pernah ada, maka diri siapa yang ada ini? Yang ada itu hanyalah diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insan inilah tempat nyatanya memandang Allah secara sempurna, secara jelas dan secara wujud. Disitulah letaknya Allah itu qiyamuhu binafsihi. Nah, jadi untuk memahami ini Bapak Ibu, ya Bapak Ibu makomnya di mana? Tentu Bapak Ibu yang akan menyilau dan menyentar kedudukan ibadahnya itu sampai detik malam ini. Nah, di mana? Kita lihat Bapak Ibu. Ibadah yang kita lakukan ini, yang pertama Bapak Ibu
ada makomnya itu di syariat. Makom syariat ini Bapak Ibu, ini yang disebut namanya makom mujahadah. Mujahadah. Makom yang bersungguh-sungguh. Yang kedua disebut namanya makom thariqat. Makom thariqat ini yang dikatakan namanya makom muraqabah. Hadirnya ya, hati dan jiwa bermahabbah dengan Allah. Dan yang ketiga disebut namanya makom hakikat. Makom hakikat itu yang disebut namanya dengan makom musyahadah. Musyahadah itu menyaksikan kewujudan dan kezahiran Allah pada diri sendiri secara sempurna. Kemudian yang terakhir adalah makom ma'rifat. Makom ma'rifat itu ini yang disebut namanya dengan makom mukasyafah. Makom mukasyafah itu tidak ada lagi namanya tabir atau penghalang sedikit pun untuk memandang Allah itu. Jadi dalam beribadah ya, kita mesti hijrah Bapak Ibu, mesti berpindah, mesti naik makom. Kalaulah selama ini makom kita ini dia syariat, mestinya kita berpindah, berhijrah kepada makom thariqat. Kalaulah selama ini makom kita di thariqat dalam beribadah, mestinya kita berhijrah kepada makom hakikat. Kalaulah selama ini makom kita beribadah kepada Allah pada makom hakikat, kita mesti berhijrah, mesti kepada makom ma'rifat. Makom ma'rifat itulah makom kesempurnaan di dalam melakukan suatu ibadah dan ketaatan. Lalu apa bedanya antara satu makom ke makom yang lain? Dan bagaimana cara melihatnya? Bagaimana cara kita menentukan dan menilainya? Kita berada di makom yang mana? Untuk melihat dan menentukan kita berada di makom yang mana, maka ini yang dikatakan oleh Nabi tadi, innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu tergantung pada niatnya. Nah, ini kata Nabi. Setiap amal itu terletak pada niatnya. Yang dikatakan niat itu makhotaro bibalika. Yang dikatakan niat yang terlintas, yang terbetik di dalam hati, itulah yang dikatakan niat. Lalu niat itu makomnya di mana tempatnya? Nah, makomnya niat itu letaknya di kolbu. Kolbu itu ya hati. Jadi niat itu makomnya adalah di kolbu. Kolbu itu ya hati. Maka yang dikatakan suara hati itu tidak ada lafaznya, tidak ada suaranya. Ini yang dikatakan la sautun wala harfun. Tidak ada huruf dan tidak ada suara. Itulah yang dikatakan namanya niat itu yang sebenarnya. Maka niat itu betul-betul letaknya di dalam hati, sedangkan hati tidak ada huruf dan suaranya. Disinilah kita tahu ya, untuk menilik dan menyilau kedudukan dan makom kita dalam melakukan satu ibadah dan ketaatan itu. Nah, yang pertama kita lihat makom syariat atau makom mujahadah. Nah, makom syariat ini Bapak Ibu,
Orang yang duduk di makam syariat atau di makam mujahadah, setiap ibadah yang dia kerjakan, setiap ibadah yang dia tunaikan, setiap ibadah yang dia dirikan, tujuannya itu untuk melakukan suatu tuntutan kepada Allah. Ya, setiap ibadah yang dia tunaikan itu tujuannya untuk melakukan tuntutan. Nah, maksudnya itu dia beribadah selalu melakukan namanya tawar-menawar dengan Allah. Dia beribadah itu tujuannya untuk bernegosiasi dengan Allah. Dia beribadah itu tujuannya itu untuk melakukan hitung-hitungan dengan Allah. Dia beribadah itu tujuannya untuk mencari untung dan laba dengan Allah. Dia beribadah itu betul-betul ingin berdagang dan berbisnis dengan Allah. Jadi kalau ada di antara kita sampai saat ini, malam ini, melakukan setiap ibadah dan ketaatan itu tujuannya untuk melakukan tuntutan, tawar-menawar, negosiasi, hitung-hitungan, berbisnis dengan Allah, maka makom kita itu disebut makom syariat namanya, Bapak Ibu. Jadi maksudnya itu kerajo lu nikako ala ditanyonyo pahalonyo apa, upanyo apa, ya padahal amal belum dikerjakannya, tapi lah ditanyonya, kalau ambo lakukan amalku, ibadahku, bara gadang pahalonya. Nah, apa yang bisa ambo dapatkan dari ibadah yang seperti itu? Itu namanya melakukan tuntutan, Bapak Ibu. Orang yang melakukan tuntutan, tawar-menawar dengan Allah, maka selama ini dia tidak pernah yakin dengan janjinya Allah kepada dirinya. Seolah-olah Allah itu dalam pandang hatinya bisa saja mungkir janji. Karena kan Allah itu fa'alu lima yurid katanya. Ini yang berbahaya, Bapak Ibu. Sehingga dalam beribadah itu ada udang di balik bakwan, ada niat di dalam niat. Kalau dia tidak mendapatkan sesuatu dari ibadah dan ketaatan yang Allah perintahkan kepada dirinya, ya ogah untuk apa beribadah. Pasti dia malas berdoa, malas berzikir, malas beribadah. Karena dia tidak mendapatkan sesuatu yang ia lakukan dalam beribadah. Karena dalam pandangannya mereka, Bapak Ibu, aku akan patuh kepada Allah, aku taat kepada perintah Allah. Apa yang Allah perintahkan kepada diriku, aku akan kerjakan. Tapi ingat, di balik perintah yang aku kerjakan ini, aku akan menuntut balas kepada Allah. Allah mesti melayani akan keinginan diriku. Ini bahayanya. Ya. Jadi dia menuntut Allah itu dengan amal yang dia kerjakan. Boleh dia patuh kepada Allah, boleh dia taat kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan kepada dirinya dia kerjakan. Tapi di balik dari seluruh ibadah dan ketaatan yang dia kerjakan itu, keinginan hatinya, Allah juga akan melayani akan diriku. Kalau sudah ada niat kita Allah ingin melayani kita, berarti kita sudah akan menjadikan Allah itu menjadi budak nafsu kita. Apa pantas, Bapak Ibu? Apa patut seorang hamba yang mengaku bertuhan kepada Allah, lalu Allah jadikan sebagai budak nafsunya, Allah sebagai pemuas hajat, kebutuhan dan keinginannya? Padahal seluruh amal ibadah yang kita kerjakan, sebesar apapun amal yang keluar dari diri kita, itu bukanlah hasil daripada kemampuan kita. Itu bukanlah hasil daripada ikhtiar kita. Seluruh ibadah dan ketaatan yang kita kerjakan itu adalah bentuk anugerah dan kasih sayangnya Allah yang Allah berikan kepada diri kita. Kalau kita sadar
kita paham dan mengerti seluruh amal yang keluar dari diri kita ini adalah sebagai bentuk anugerah, rahmat dan kasih sayangnya Allah, maka di mana letaknya kita akan menuntut Allah dengan amal yang kita perbuat? Tak bisa kita tuntut Allah itu dengan amal yang kita lakukan, Bapak Ibu. Karena amal yang kita lakukan itu terjadinya karena anugerah dan kasih sayang Allah kepada diri kita. Maksudnya apa? Kalau tidak ada rahmat Allah, tidak ada anugerah Allah, tidak ada kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada kita, maka kita tidak akan pernah bisa melakukan ibadah dan ketaatan kepada dirinya. Ini yang mesti dipahami firman Allah yang selalu dilengah-lengahkan oleh manusia. Walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu mazakka minkum min ahadin abada. Kalau bukanlah anugerah aku kepada dirimu, kalau bukanlah anugerah dan kasih sayang aku kepada dirimu, lakuntum minal khosirin. Aku pastikan kamu tidak akan pernah bisa melakukan ibadah dan ketaatan, kata Allah. Tak bisa kita sholat, tak bisa kita berpuasa. Semuanya ibadah yang kita lakukan, mampunya kita beribadah, itu karena anugerah Allah kepada diri kita. Jadi mestinya apa Bapak Ibu?